timnas U17 kita berhasil lolos ke Piala Dunia. Ini catatan sejarah yang luar biasa buat kita lolos dari fase grup untuk pertama kali. Tentunya ada sukacita, gembira bagi kita semua. Dan itu saya bilang tadi kan, ini istirahat yang enak untuk menyambut adik-adik kita atau anak-anak kita yang lolos ke Piala Dunia. Indonesia menjadi negara ketiga ya dari Asia setelah Arab Saudi dan Uzbekistan dari grup A yang sudah lebih dulu lolos, dan kita mengikuti dari grup C. Tinggal menunggu siapa yang akan menuju, apakah berikut Korea Selatan yang juga setelah Indonesia menang melawan Yaman 4-1 di Stadion Abdullah Al Faisal di Jeddah. Korsel menghantam Afghanistan 6-0 clean sheet, membuat Afghanistan langsung out dari grup C. Pertarungan terakhir sangat seru untuk bisa mendampingi Indonesia. Siapa? Apakah Yaman yang sebelumnya mengalahkan Afghanistan 2-0, Yaman harus menang melawan Korsel untuk mereka bisa mengikuti kita, dan Yaman hanya menjadi juara grup, runner up grup, karena kita sudah pasti juara grup teman-teman ya. Apapun hasil pertandingan antara Korsel dan Yaman, kita tetap juara grup ya, karena dengan 6 poin, walaupun kita memiliki 6 poin sama, tapi kita menang secara head to head dengan kedua tim tersebut, karena Korsel kita kalahkan dengan 1-0, Yaman 4-1. Nah, dua ini sangat dinantikan tentunya untuk bisa bertarung habis-habisan sengit di pertandingan terakhir tanggal 10 April yang akan datang. Kita akan bermain melawan Afghanistan juga pada tanggal 10 April jam 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, Korsel akan harus menang, Korsel untuk bisa lolos, atau paling tidak imbang, Korsel akan lolos walaupun memiliki sama poin dengan Yaman, tapi mereka unggul selisih gol dari Yaman, karena sekarang selisih gol Korsel itu +5 setelah menang 6-0 kemarin dari Afghanistan. Yaman setelah kalah dengan 4-1 dari kita itu -1. Makanya Yaman tuh tidak ada punya pilihan lain. Tidak boleh imbang, menang atau kalah. Itu pilihan bagi Yaman. Oke, kita kembali dengan tim nasional kita. Semua pemain tampil luar biasa. Ya, kalau bisa dikatakan dari mental mereka oke, sempat agak di babak kedua ketika ada shock dengan gol balasan, ada penalti ya dari Algaraz, kapten dari Yaman. Ya, kita mendapat tekanan, tetapi di 5 menit atau 10 menit terakhir kita coba bangkit dengan mental yang kuat dari tim asuhan Nova Arianto ini, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gol yang sangat cepat, hanya berselisih 2 untuk bisa menutup dengan 4-1. Brace yang dilakukan oleh Evandra Florastra, ini pemain yang oke. Ya, ketika dia juga dipanggil oleh Coach Indra Safri menuju ke Piala Asia di Cina untuk U20, dan sekarang tetap dia dipertahankan ya, dan bermain sangat bagus memang di gelandang, sebagai gelandang serang sangat-sangat baik. Dan itu kita bisa lihat ya, selain penalti dari Evandra, gol keempat juga ada kerjasama yang sangat bagus dengan Josh Holong, dan dia dengan tenang sekali. Satu tembakan dengan kaki kiri dan diselesaikan dengan passing yang sangat bagus untuk rebound Evandra ya. Dan kalau bisa saya katakan di sini, dengan menjadi negara ketiga yang lolos dari Asia, berarti Asia yang punya jatah 8 teman-teman, itu tinggal 5 yang akan diperebutkan. Nah, saya bicara dulu dengan tetangga kita, ada 2 kan, Asia yang diwakili Indonesia, Thailand dan Vietnam. Thailand sudah ke laut ya, out mereka di Piala Asia, tidak mampu bersaing di grup A karena ada Uzbek dan Arab di sana yang sudah lolos. Jadi Thailand dan Cina itu angkat kopor. Di grup B ada Vietnam, 2 kali imbang Vietnam, lawan Australia imbang, dan kemarin mereka menahan Samurai Biru Jepang dengan 1-1. Mereka ada di peringkat ketiga. Jepang ada di atas dengan 4 poin. Kemudian Uni Emirat Arab yang menang melawan Australia dengan 2 gol ada di posisi kedua. Jadi ini menentukan dalam pertandingan terakhir ya, Vietnam harus bisa menang melawan Uni Emirat Arab, tapi Uni Emirat Arab juga perlu menang, atau bagi Uni Emirat Arab sebenarnya imbang udah bagus 4 poin, tapi harus bisa menjaga duel antara Jepang dan Australia, akan sangat rame. Ada hitung-hitungan di sana, kalau sampai terakhir nantinya Australia bisa menang melawan Jepang, dan kemudian Uni Emirat Arab itu draw, nah ini ada, kalau dengan 4 poin sama akan lihat head to head
dan selisih gol dari ketiga ini. Tapi Jepang saya pikir sangat diunggulkan di sini, dan Jepang hanya butuh mungkin imbang. Mereka berharap bisa mengatasi semua keadaan ini dan pasti mungkin akan menang juga buat mereka, saya kira, lawan Australia, karena Australia dengan Vietnam imbang dan kalah dari Uni Emirat Arab. Jadi keunggulan ada di Jepang. Kita tinggalkan dulu apapun yang terjadi di sana, kita tetap dengan Indonesia sekarang ini ya. Harus bergembira dengan pencapaian dari Iputu Panji dan kawan-kawan. 2 kali bermain, back to back menang, dan bisa menciptakan 5 gol hanya kemasukan 1. Mestinya kita clean sheet kemarin ya. Sayang sekali ada penalti itu, tapi oke lah. Tetap kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan 3 poin. Ya, tidak perlu bermain dengan sangat cantik, bermain dengan manis, percuma bermain dengan ball position yang tinggi, teman-teman. Kita punya tembakan ada 10 kena tiang, penguasaan bola 70%, tapi akhirnya kalah. Ya kalah, namanya kalah juga, tetap kalah. Tapi kita bermain dengan kemarin itu jauh lebih bagus dibandingkan lawan Korea, dan anak tampil bagus. Bermain biasa-biasa aja. Kalau perlu kita mau bertahan, mau counter attack, tapi yang paling penting kan, judulnya itu menang. 3 poin itu yang paling penting. Bermain dengan apapun, mau bertahan, tapi kalau kita bisa menang itu namanya sejuk. Kalau bisa memenangkan pertandingan, dan itu yang dituju. Untuk pertandingan ini semua hasilnya harus menang dengan main apapun yang bisa dikatakan sini. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk kita berbicara di sini ya. Yang penting anak-anak tentunya masih ada kekurangan ya, diperbaiki. Itu urusan coach Nova dan tim kepelatihan yang akan memperbaiki. Ya, ketika kita ada di perempat final, sekarang sudah masuk 8 besar, kita terus melaju ke semifinal sampai final, dan tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa menjadi juara. Amin.